Nabila, MPM 18130240448 dari Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit kusta dan bakteri apa yang menyebabkan penyakit kusta tersebut. Yuk simak videonya. Nah, sebelum kalian tahu apa itu penyakit kusta dan bakteri apa yang menyebabkan penyakit kusta, di sini saya akan memberikan informasi bahwa penyakit kusta ini sudah menghantui dan menginfeksi banyak orang di dunia. Berdasarkan data WHO, insiden kusta di dunia pada tahun 2016 ada sekitar 200.000 kasus yang terinfeksi kusta. Asia Tenggara merupakan regional dengan insiden kusta tertinggi yakni 161.263 kasus pada tahun 2016. Negara kita, Indonesia, merupakan negara dengan penyumbang insiden kusta ketiga tertinggi dunia loh setelah Brazil dan India. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta atau biasa disebut dengan morbus Hansen sesuai dengan nama penemunya adalah suatu penyakit infeksi menahun yang disebabkan oleh bakteri tahan asam Mycobacterium leprae yang secara primer menyerang saraf tepi dan secara sekunder menyerang kulit dan organ lainnya. Sumber penyakit kusta yang paling banyak adalah penderita dengan banyak basil dengan tipe multibaciller. Adapun klasifikasi dari bakteri yang menyebabkan penyakit kusta. Bakteri Lipra ini termasuk ke dalam kingdom Bacteria, filum Actinobacteria, kelas Schizomycetes, ordo Actinomycetales, famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, dan spesiesnya yaitu Mycobacterium leprae. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran dari Mycobacterium leprae. Bakteri Lipra merupakan bakteri tahan asam, alkohol, serta merupakan bakteri gram positif. Bakteri ini bersifat obligat intraseluler, yang berarti dia hanya bisa hidup di dalam sel dan tahan terhadap aksi fagositosis karena memiliki dinding sel yang kuat dan resistensi terhadap lisozim. Bakteri Lipra mempunyai bentuk batang lurus dengan kedua ujung bulat dan panjang sekitar 1-8 mikrometer dengan lebar 0,2-0,5 mikrometer. Bakteri ini hidup di makrofag dan sel swan, tumbuh pada jaringan bersuhu dingin seperti kulit, mukosa hidung, dan saraf tepi. Suhu optimum dari pertumbuhan bakteri ini adalah 30 derajat sampai 35 derajat Celcius dengan masa inkubasi sekitar 2-5 tahun. Mycobacterium leprae mempunyai 3 antigen. Antigen yang pertama yaitu phenolic glycolipid. Antigen ini berasal dari kapsul yang mengandung 3 molekul gula dan lemak melalui molekul fenol. Yang kedua ada lipoarabinomenan. Antigen ini merupakan antigen dominan dari bakteri ini yang berasal dari dinding sel, bersifat stabil dan tidak dapat dicerna. Yang ketiga ada antigen protein. Antigen ini bersifat tidak stabil. Antigen ini mencetuskan antibodi sel T. Selanjutnya, patogenesis. Mycobacterium leprae mempengaruhi saraf, kulit, dan mata, serta dapat mempengaruhi mukosa seperti mulut, hidung, dan faring. Basil dari bakteri Lipra ini masuk ke tubuh biasanya melalui saluran pernapasan. Setelah memasuki tubuh, basil akan bermigrasi ke jaringan saraf dan memasuki sel swan. Bakteri juga dapat ditemukan di makrofag, sel otot, dan sel-sel endotel pembuluh darah. Setelah memasuki sel swan atau makrofag, nasib dari bakteri ini bergantung pada resistensi individu yang terinfeksi terhadap organisme yang menginfeksi. Basil mulai berkembang biak sekitar 12-14 hari untuk satu bakteri membelah menjadi 2 di dalam sel. Dibebaskan dari sel yang hancur dan masuk ke sel yang tidak terpengaruhi lainnya. Hingga tahap ini orang tetap bebas dari tanda dan gejala kusta. Selanjutnya, ketika basil berkembang biak, beban bakteri meningkat di dalam tubuh dan infeksi dikenali oleh sistem imunologi. Pada tahap ini, manifestasi klinis dapat muncul sebagai keterlibatan saraf dengan gangguan sensasi atau patch kulit. Jika tidak didiagnosis dan diobati pada tahap awal,
Perkembangan lebih lanjut dari penyakit ditentukan oleh kekuatan respon imun pasien, yaitu sistem imun seluler, yang spesifik dan efektif memberikan perlindungan kepada seseorang terhadap penyakit kusta itu. Jika sistem imun spesifik dan efektif, maka lesi akan sembuh secara spontan atau menghasilkan lepra jenis PB atau tipe kering. Jika sistem imun lemah, penyakit menyebar tidak terkontrol dan menghasilkan kusta jenis MB atau tipe basah dengan keterlibatan berbagai sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala ataupun tanda-tanda dari penyakit kusta. Yang pertama, adanya bercak-bercak pada kulit. Bercak ini bisa berwarna putih ataupun merah, penebalan kulit atau berupa nodul-nodul, serta kulit mengalami mati rasa. Yang kedua, adanya penebalan pada saraf tepi yang disertai dengan rasa nyeri dan gangguan pada fungsi saraf yang terserang, seperti mati rasa, kelemahan otot, kelumpuhan, atau kulit kering dan retak-retak. Yang ketiga, pemeriksaan hapusan jaringan kulit dihasilkan yaitu basil tahan asam positif. Diketahui bahwa bakteri penyebab penyakit kusta ini biasanya hidup dan berkembang biak di tempat yang kumuh dan jauh dari kata higienis. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan suatu upaya pencegahan agar kita terhindar ataupun tidak terkena penyakit kusta, yaitu dengan cara perilaku hidup sehat dan bersih. Perilaku ini dapat kita lakukan dengan cara menggunakan air yang bersih, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan menggunakan air bersih dan menggunakan jamban yang sehat. Karena 95% orang di era modern ini kebal terhadap penyakit kusta apabila salinitas tempat mereka tinggal baik.